Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati dan saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAM AG, dan saya hormati pula dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Abdul Aziz BAM AG dan dosen pembimbing 2 Ibu Siti Maryam MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Agil Maulana dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, NPM 2112 01017143. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang judul saya, itu implementasi program Madita Al-Quran di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke bab 1, latar belakang ya. Jadi di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan Probolinggo, merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki komitmen untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran. Program Madita Al-Quran merupakan salah satu program unggulan yang diimplementasikan oleh pondok pesantren tersebut. Teori yang digunakan yaitu oleh peneliti ini adalah teori implementasi program yang dikemukakan oleh Van Haar 1975. Teori ini menjelaskan bahwa implementasi program merupakan proses yang kompleks yang melibatkan banyak faktor, termasuk faktor internal dan eksternal. Contohnya itu kayak implementasi program Madita Al-Quran di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan Probolinggo. Itu contohnya, yaitu pertama itu ada pembelajaran Al-Quran secara intensif dan sistematis. Dan yang kedua itu menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Jadi inovatif dan efektif itu banyak yang inovatif ya, banyak anak yang suka yang ide-ide yang bagus gitu. Jadi yang terakhir ini evaluasi program secara teratur dan berkelanjutan. Lanjut ke fokus masalah. Fokus masalah ini berdasarkan latar belakang masalah. Maka penyebab masalah yang melibatkan objek penelitian eksternal, efektivitas dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengaplikakan nilai-nilai Al-Quran. Jadi langsung ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini, bagaimanakah pelaksanaan program Madita Baca Al-Quran di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan Probolinggo? Ini yang pertama. Yang kedua, apa saja dampak program Madita Al-Quran Baca Al-Quran terhadap kemampuan membaca Al-Quran kemampuan membaca Al-Quran siswa di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Jadi untuk tujuannya, yang pertama itu untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Madita Baca Al-Quran di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan yang kedua untuk mentranskripsikan dampak terhadap peserta didik dari pelaksanaan program Madita Baca Al-Quran di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan manfaatnya teoritis. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran berapapun masukan bagi praktisi pendidikan maupun menjadi bahan kajian bagi penelitian yang lain, terutama yang berkaitan dengan Madita Baca Tulis Al-Quran. Jadi manfaat guru ini sebagai acuan untuk meningkatkan peran sebagai tenaga
pendidikan yang mampu berinovasi, memberikan inovasi yang dari contoh yang baik dan mencerdaskan dan membentuk karakter bangsa. Bagi pondok diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap program yang diterapkan dan sistem senantiasa memperhatikan perkembangan karakter yang mencerdaskan karakter bangsa. Akan senantiasa memberikan perkembangan karakter yang bertakwa Islam agar terciptanya program Madita Baca Al-Quran yang efisien. Dan bagi peneliti sangat berguna, jadi pengetahuan secara teori maupun praktek dalam manajemen pembinaan program Madita Baca Al-Quran, sehingga nantinya jika terjun dalam dunia atau masyarakat, pendidikan Islam memiliki modal pengalaman yang bagus untuk dilaksanakan. Tuh. Jadi untuk langsung ke bab 2 kajian teori. Untuk kajian teorinya, Madrasah Diniyah Ta'limiyah atau Madita, bisa disingkat Madita, adalah sebuah lembaga pendidikan yang berada di naungan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Tuh. Madrasah Diniyah Ta'limiyah adalah sebuah lembaga pendidikan yang memanduki pendidikan agama dan agama dan umum dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan siswa dalam bidang agama dan umum. Di Madita Al-Quran terdiri dari 2 suku, yaitu pasti paham dan tahu, tahfidz dan Al-Quran, yang mana keduanya mempunyai arti berbeda, yaitu tahfidz yang berarti menghafal dari kata dasar menghafal dari bahasa Arab hafaza, zahfadu, dan hifzan, yaitu lawan dari lupa. Jadi kalau Al-Quran, orang-orang tahfidz Al-Quran itu banyak yang memiliki banyak hafalan gitu ya. Jadi hukum menghafal Al-Quran. Jadi hukum menghafal Al-Quran pada dasarnya menghafal Al-Quran hukumnya tidak wajib. Namun menghafal Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Jadi berarti bahwa orang yang menghafal Al-Quran tidak boleh kurang dari jumlah mutawir, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi pemalsuan dan perubahan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tidak boleh semisal meloncati ayat ini itu dalam menghafal, itu tidak boleh. Metode menghafal Al-Quran, metodenya ada talqim dan mendengarkan rekaman, metode gerakan isyarat, membaca ayat yang dihafalkan, menghafal dengan merekam suara atau guru anak. Jadi memberikan rekaman bacaan Al-Quran dari guru dan anak, itu sebabnya. Jadi faktor pendukung dan penghambat dalam menghafal Al-Quran. Jadi untuk penghambat dan penghafal Al-Quran ini, yaitu kalau penghambatnya, kalau pendukungnya itu motivasi dari penghafal. Jadi mengetahui memahami arti atau makna yang terkandung dalam Al-Quran, pengetahuan yang menghafal, fasilitas yang mendukung, otomatis hafalan atau otomatisasi hafalan, pengulangan hafalan. Jadi begitu sebaiknya itu kayak penghambatnya itu ada banyak juga gitu, kayak lokasi yang kurang mendukung tempatnya gitu, kemampuan menghafal yang tidak sesama gitu, jadi kurang hafalannya dari anaknya sendiri gitu, siswa yang malas dan kurangnya motivasi diri, ya malas yang anak-anak itu ya niat tapi banyak yang malas kayak gitu, jadi teman yang malas juga, jadi ada yang ikut temannya udah usah ikut hafalan gitu. Jadi guru yang tahfiz yang kurang aktif, jadi gurunya itu kurang aktif gitu, dari di lembaga itu kurang aktif gurunya, jarang masuk gitu. Jadi lanjut ke bab 3, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penduduk evaluatif yang merupakan suatu prosedur evaluasi mengumpulkan informasi dan menganalisis data secara sistematis. Jadi metodenya yang penelitian adalah wawancara, atau metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemataan dokumen. Jadi itu ya, datanya, sumber data penelitian itu ada data primer dan sekunder itu. Dan terus untuk teknik pengumpulan data, tekniknya itu ada observasi yang mengumpulkan data melalui pengamatan yang meliputi pemusatan pemerhatian terhadap suatu objek yang seluruhnya, dan teknik analisis
itu dan wawancara, ada juga yang dokumentasi, itu teknik pengumpulan data. Untuk teknik analisis data itu mencari, menyusun secara sistematis dan diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapang dan dokumentasi data secara mengerjakan dalam unit-unit melakukan sintesa itu. Jadi itu dari saya untuk barusan yang menjelaskan tentang implementasi program Madita Al-Quran, Madrasah Diniyah Ta'limiyah Al-Quran di Pondok Pesantren Zainul Hasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.